لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم البعث والنشور. أيها الناس اتقوا الله. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Ibadah puasa Ramadan salah satu wasilah jalan untuk masuk surga. Orang yang kepingin masuk surga puasa. Hadis dari Jabir bin Abdullah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Laki-laki ini berkata, "Ara'aita, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama adkhulul jannah?" Qala na'am. Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah apabila aku salat 5 waktu tidak pernah tinggal dan aku puasa bulan Ramadan dan aku halalkan yang halal yang dihalalkan oleh Allah dan aku haramkan yang haram yang diharamkan oleh Allah, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga?" Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya, masuk surga. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, orang yang sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Ada ketinggalan matan hadis, walam azid ala dzalika syai'a. Aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'a, tidak lebih dari itu. Apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, ya, masuk surga. Jadi orang salat 5 waktu tidak tinggal, orang yang puasa bulan Ramadan dengan baik, ya kalau dia punya harta, dia tunaikan zakat. Dan bertanya pada Rasulullah, ini dia bukan orang kaya, orang biasa, orang miskin, dia hanya salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dia halalkan yang halal. Yang kepahala oleh Allah hanai pahara miji. Apa yang dihalalkan tidak diharamkan, apa yang diharamkan oleh Allah tidak dihalalkan. Tidak lebih dari itu. Ya, katakan sama Rasulullah, ulun damang surga. Rasulullah menjawab, ya, masuk surga. Jadi sangat mudah. Semayang betingai, tanya urang latin, tanya urang biasa, puasa Ramadan betingai, yang kagep harum li Allah beda pahala le kedai. Beda pegahnya anak pupu anak makala. Karena urang pahala mupat.
Katanya kata pegah aja. Karena buku atau upah. Itu menghalalkan yang haram. Tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Yang kagak pahali oleh Allah hanya berharga. Hana lebih daripadanya, damang surga. Di salah satu ibadah yang bisa mengantarkan kita ke surga adalah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan bisa mengampuni dosa. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman, karena dia percaya bahwa ibadah puasa itu perintah Allah, dia berpuasa karena Allah. Kan puasa karena mele kemelinte. Ada yang berpuasa karena malu sama mertua. Atau hitim kurmuh saja, kagak puasa. Itu bukan karena Allah. Wahtisaba, dan mengharap pahala ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang sudah lalu. Jadi ibadah puasa bisa menjadi penghapus dosa. Bulan rinsu, bulan deterjen. Ipeglih desa. Yang ketiga, ibadah puasa Ramadan bisa mendidik hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini bahaya. Bisa kita menundukkan hawa nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu tidak ada dalam sejarah kejadian hawa nafsu, tidak dia condong kepada kebaikan. Haitim kegot nafsu, tetap iji perle kemangan ke ibadah. Itu nafsu. Makanya dalam syarah Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa kita orang bodoh yang bukan orang alim, apabila kamu mau melakukan sesuatu, pendapat yang kita minta sama nafsu kita. Bila kita mau melakukan sesuatu, minta pendapat sama nafsu. Kalau kita orang yang tidak alim. Begitu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Misalnya kita mau makan sesuatu, dilihat dalam ayat Quran kita tidak mampu, halalkah atau haram. Mau baca hadis tidak mampu karena kita bukan orang alim. Tidak ada ustadz di samping kita untuk meminta pendapat. Lalu di mana kita minta pendapat? Tanya mbak nafsu. Ukatim, Tuhan. Bila ikul le nafsu kapajo, bila ikul le nafsu kau datang, bila ikul le nafsu kau kerjakan, itu tanda tidak baik. Yang tanda hanago. Tapi bila dikun di nafsu alah, dia, itu aja, payah, susah, itu tanda pekerjaan itu baik. Nyan punutuh akhi, bila orang yang tidak bisa memahami ajaran agama dengan baik. Di mana kita musyawarah sama nafsu kita.
Karena nafsu tidak mau dia untuk kebaikan. Yang pasti dia ingin enak sendiri. Bahasa Aceh, asai bumangan. Jadi hawa nafsu tidak mau tunduk kepada Allah, maka salah satu wasilah jalan untuk menundukkan nafsu kepada Allah, ibadah puasa. Karena nafsu ini bahaya. Lebih bahaya daripada 70 syaitan. Lebih bahaya daripada 70 syaitan. Lebih bahaya nafsu daripada 70 syaitan. Kenalkan nafsumu, karena nafsu itu lebih bahaya daripada 70 iblis. Dunia berbagai macam kejadian, peperangan, perang saudara, mupaki tapi geroro, hanya karena nafsu. Istri durhaka pada suami hanya karena nafsu. Suami menceraikan istrinya. Le dalam Quran kepegot, tiribai itu malik kuraga. Koleh. Dipelebeh dikurung pluk 7 ke. Yang diizin dalam Al-Quran 3, tapi ada orang laki-laki menceraikan istrinya 1000 talak. Berarti kan sekurang pluk 7 ke berdamai. Itu karena nafsu. Anak durhaka sama orang tua karena nafsu. Bertengkar dengan tetangga karena nafsu. Putus silaturahim karena nafsu. Pak Pileg barusan terjadi penggelembungan suara karena nafsu. Nah, TPS yang payah jauh tidak. KPPS, KPPK payah jauh tidak. Luwung. Karena nafsu. Terjadi penipuan berbagai macam di tengah-tengah masyarakat karena nafsu. Begitu bahaya nafsu. Itu bahaya nafsu. Maka disebut nafsu itu lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Salah satu penyebab atau wasilah untuk nafsu ini tunduk kepada Allah, semata mau dia melaksanakan ajaran agama dengan benar, jalannya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Kedua, dibuat dia lapar, dibuat dia haus, dia lemas dia. Tapi dia nyan kengenyan nafsunya baru tunduk. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya punya seorang teman di Mekah. Ada guru dia yang dipanggil Mbah Sumbul almarhum rahmatullah alaih. Allahumma ufirlah. Pada satu hari dia kepingin makan nasi goreng. Awadan bu goreng. Karena tahu dia ini keinginan nafsu, dia beli satu bungkus Indomie, dia rebus sampai jadi bubur. Berubuh Indomie kalage agak-agak. Akhirnya dimakanlah. Ketika dia makan, muntahlah dia. Dia ngomong, "Yo, kalage yang kengkeng." Dia ngomong sama nafsunya, "Yo, rasa kalage yang kengkeng." Nyamnya coba dalam bahasa Indonesia gimana? Ambil gini, "Yo, lihat." Bujrak. Akhirnya dikasih untuk temannya, "Gak mau saya makan oleh kamu." Murid dia itu. Muridnya pun makan muntah dia. Ketawa si guru ini. Nah, kayak ginilah kau ajarkan nafsumu. Supaya nafsumu
Jangan enak-enak aja dia yang mau. Supaya dia mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Ibadah puasa yang bisa terampun dosa. Ibadah puasa yang bisa mengantarkan kita ke surga. Dan ibadah puasa yang bisa mengendalikan nafsu dan mendidik hawa nafsu kita apabila ibadah puasa kita lakukan dengan penuh adab. Ya, nyo kesimpulan. Baru puasanya jipampun dasyatnya, baru dah puasanya jintat ketanyo ke surga, baru puasanya jipelemah nafsu apabila kita melakukan ibadah puasa dengan menjaga adab-adab puasa. Kalau puasa tidak ada adab, ada mudhun-dhun dah puasa lagi gitu. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis, rubba saimin hadduhul ju'u wal atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi yang dia dapat lapar dan haus. Lu datang urung puasa, rame. Tapi putra yang gedeme le urung puasa, dia nganggrah. Sampai terbenam matahari. Yang ada haus lapar. Fahala? Tidak ada. Nyogekeun puasa pohdro. Menyiksa diri. Membunuh diri. Hanya tahan haus, hanya tahan lapar, tidak tidur sama istri, dalam uro tarik yang lainnya tak gerah, iban tersiksa. Sementara pahala puasa dibatalkan oleh berbagai macam tingkah laku kita. Ini namanya puasa menyiksa badan. Puasa yang seperti ini tidak bisa menjadi penunduk hawa nafsu. Tidak bisa mengantarkan kita ke surga. Tidak bisa menghapus dosa. Kata Rasulullah, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarab. Orang yang tidak mau meninggalkan ucapan kotor dan tidak mau meninggalkan perbuatan kotor, Allah tidak butuh supaya dia lapar dan haus. Hantating tun babah dari tapegah macam-macam. Yang Tuhan hanya keperle kedanya dapat. Artinya tidak ada faedah ibadah puasa kita. Kenapa? Karena lisan kita tidak kita jaga. Haba tidak pegang. Bruh putuk. Maka dalam hadis yang lain, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Apabila kamu hari-hari puasa, jangan kamu rafas. Apa itu rafas? Ucapan, perbuatan yang menjurus kepada pornografi, pelecehan seks. Tengah puasa, tengah pegahaba, ke yang uyuk. Yang lagi hana puasa kita. Ubina haba, landuk. Bagi yang mendu. Sedang puasa. Sedang puasa, sedang berbohong, sedang puasa, sedang menonton porno. Sedang puasa, sedang main game. Sedang puasa, sedang berbohong. Puasa yang seperti ini disebut puasa yang tidak punya adab dengan Allah. Untuk siapa dia berpuasa? Untuk makhluk atau untuk Allah? Kalau untuk Allah, berarti hadir Allah setiap saat dalam hatinya. Hantajib iya tirawat dalam seput hana sawakalan. Kan karena dalam hati kita yang Allah ni kalan. Allah melihat, Allah memperhatikan.
ketika Allah mengintip, tidak berani kita minum. Kok ngomong yang tidak-tidak, berbohong, berdusta, sumpah palsu, melihat sesuatu dengan syahwat, itu bisa membatalkan pahala puasa. Yang terakhir, yang bisa membatalkan pahala puasa adalah makan makanan halal yang banyak ketika berbuka puasa. Ini yang bahaya. Nah, dari terbit fajar kata dun gerah, kata dun dia, kata dun dari uro, tur kuang, wate ta buka puasa nyahinan tamabe hidup. Nyan, ubena bat pahala puasa dari bengong yang kata pesapat, hangus semua hanya gara-gara lemang tiba tape 12 ne Cindoi 12 raya tamah kanyi lam borom-rom lam kita tujuh tumayang tengah takun tu bahana rabbiyal a'la itu biar cindoi baru kuung na itren. Kalau seperti ini berbuka puasa, apa arti puasa? Tak kalah. Padahal Rasulullah mengatakan berbuka puasa dengan kurma, air putih. Sunat berbuka puasa dengan kurma. Wa illam tajid, kalau tidak ada kurma, fabilma, dengan air putih. Boh teguh. Baca doa, udah ya semayang. Ya, mai tanya kong kemana? Oh, buat kata rencana ngompromo dah. Uat tak kuat tu pun. Ikut le promo, bok timon, tak koko, tak cicah, tak merah. Ya, blow cindui mirah. Buat ke la rumah, namboh na beliau. Jadi apa namanya? Rakus pada saat berbuka puasa bisa menghilangkan pahala puasa. Disebut puasa yang seperti ini puasa yang tidak ada adab. Ini hana adab orang puasa ya. Hana adab. Ngensau hana adab dengan Allah. Jadi sedang kita makan, sedang berbuka puasa itu macam kata kalung nyan Allah Ta'ala yang wajib berlaku. Tayu tunda jiput roroi. Nah, maka malam mutega dia pokut manteng tak dua pakai dia kopi hinan tamu pat bina go mandung salah yang betul je. Ini tidak ada faedah yang disebut oleh Rasulullah. Berapa banyak orang yang puasa yang dia dapat hanya haus dan lapar saja. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, masih panjang ibadah puasa, lebih 20 kali lagi. Marilah kita menjaga adab dalam beribadah puasa, sehingga puasa kita bisa terampun dosa-dosa kita yang lalu, bisa mengantarkan kita ke surga, dan bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berlebih-lebihan pada saat berbuka puasa. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.